wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Pratiwi dengan NIM akhir 010 dari kelas Psikologi Islam 2A. Di sini saya akan menunaikan UTS, yakni dengan mereview materi dari bab 1 sampai 5 dan mereview buku dari Pak Agus Hermawan SPDI MA. Bab 1 yakni adalah pandangan manusia dalam Islam. Jadi, manusia dalam pandangan Islam adalah berperan sebagai makhluk individu, sosial, dan berketuhanan. Manusia tercipta dari saripati, kemudian dari saripati tersebut atau sperma tersebut menjadi dibuahi di dalam sel telur dan kemudian menjadi bayi. Atau bahasa lainnya, di dalam kitab Arba'in Nawawi telah dijelaskan bahwa ada tingkatan dalam rahim seorang ibu, yakni yang pertama menjadi alaqah, mudghah, nutfah, alaqah, dan mudghah. Dan manusia juga di muka bumi ini berfungsi sebagai dua. Yang pertama sebagai Abdullah atau hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjadi khalifah atau pemimpin. Contohnya kepala keluarga yang memimpin keluarganya, istrinya serta anaknya. Lanjut ke review bab yang kedua adalah pengertian psikologi Islam. Kita mulai dari kata psikologi. Kata psikologi berasal dari dua kata, psiki dan logos. Psiki yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu kejiwaan, dan Islam adalah menurut Muhammad Daud, Islam berarti ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan kepada Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi Islam adalah psikologi yang bercorakkan Islam, yang berlaku pada tradisi keilmuan dan berbeda pada psikologi kontemporer, yang mana kalau kontemporer berfokuskan pada pemikiran akal, kalau psikologi Islam adalah kepatuhan kita terhadap Allah. Lanjut, perbedaan psikologi Islam dan psikologi Barat atau persamaannya. Yang pertama adalah objek kajian. Objek kajian psikologi Islam dan psikologi Barat sama, yaitu tentang manusia dan tingkah laku manusia. Dan psikologi Islam dan psikologi Barat untuk menggali pengetahuannya juga memiliki persamaan, yaitu dengan menggunakan metode eksperimental, observasi, interview, klinis, tes, dan angket atau semacamnya. Dan di bab yang keempat kita membahas tentang pendekatan yang dilakukan oleh psikologi Islam. Yang pertama, dengan keyakinan. Kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan atau yang mengatur alam semesta ini. Karena segala sesuatu pasti sudah diatur oleh Allah. Dan yang kedua adalah rasionalisasi atau akal. Dan yang ketiga adalah otoritas. Otoritas di sini yang dimaksudkan adalah ulama, nabi, dan orang-orang alim lainnya. Contohnya ulama, para sahabat, para tabi'in. Dan bab kelima adalah tentang nafas atau jiwa. Jiwa adalah kesatuan psiko dan fisik serta keseluruhan aspek yang dimensi psikis manusia yang terdiri atas akal, nafsu, kalbu, ruh, fitrah, dan fitrah manusia. Maksudnya seperti segala sesuatu itu digerakkan oleh jiwa. Oke, selanjutnya kita akan mereview buku dari
Bagus Hermawan SPD IMA, yaitu tentang psikologi Islam. Untuk kelebihannya, kalau dilihat dari cover ini sangat menarik dan bahasa yang digunakan pun sangat mudah untuk dipahami, dan di dalamnya juga menjelaskan tentang perbedaan antara psikologi Islam, psikologi Barat secara cukup terperinci. Dan untuk kekurangannya, berhubung ini psikologi Islam, jadi seharusnya tokoh-tokoh yang dipakai itu tokoh Islam. Contohnya kayak Ibnu Sina, Abu Zaid al-Bahil, Ar-Razi. Contoh teori Ibnu Sina adalah teori tabula rasa atau batu nisan kosong, yang dimana Ibnu Sina mengatakan bahwa bayi yang baru lahir tidak memiliki kecerdasan bawaan, melainkan ia hanya seperti papan tulis kosong.